warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dari Stikes Bina Bangsa Majene, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia, tepatnya di Polewali Mandar. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Dana desa sejatinya menjadi harapan bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan dibangun demi kemajuan desa. Namun sayangnya tidak semua amanah itu dijalankan dengan jujur. Sebanyak 144 kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar diperiksa oleh penyidik Polda Sulawesi Barat. Mereka diduga menyalahgunakan dana desa tahun 2021 hingga tahun 2023. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Ada banyak faktor yang menyebabkan korupsi terjadi. Yang pertama dari sisi individu, seperti keserakahan dan kurangnya integritas menjadi penyebab utama. Yang kedua dari sisi budaya, masyarakat masih menganggap korupsi sebagai hal biasa. Yang ketiga secara sistemik, lemahnya pengawasan serta kurangnya transparansi membuat penyelewengan semakin mudah terjadi. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan harapan masyarakat. Pembangunan desa terhambat, fasilitas publik terbengkalai, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin menurun. Pemerintah dan aparat hukum kini berupaya memperketat pengawasan. Pelatihan pengelolaan keuangan desa dilakukan dan sistem digital diterapkan untuk mendorong transparansi. Bagi yang terbukti bersalah, hukum ditegakkan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Korupsi bukan hanya soal uang, tetapi soal kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, disiplin, keadilan, dan transparansi. Bersama kita bisa membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, karena jujur itu hebat dan korupsi itu baik.